Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, kenikmatan sehingga kita diberikan waktu luang untuk membuatkan video presentasi ini. Dan bersalawat kita pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Dengan berbanyak salawat, insya Allah kita akan bersamanya nanti dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Edi Saputra dari kelompok 7 akan mempresentasikan video makalah kami yang berjudul Perkembangan Hubungan Sosial Remaja, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Remaja yang diampu oleh dosen Pak Iwan Agus Supriyono MPD. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkembangan sosial mempengaruhi remaja dalam hubungan sosialnya dengan teman sebaya dan orang tua, dan yang paling esensial dari perkembangan sosial remaja adalah pencarian identitas atau jati diri. Apabila perkembangan sosial tidak mengalami kesuksesan, maka remaja tidak akan dapat menyelesaikan tugas-tugas perkembangan sosialnya dengan baik, sehingga pada masa dewasa akan mengalami kesulitan dalam kehidupan sosialnya. Pada bab ini, seorang remaja sudah menjadi kodratnya. Dia akan mengalami yang namanya itu masa puber. Maka tidak ada cara lain untuk menjadikan anak kita remaja menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat, yaitu tidak ada cara lain, yaitu dengan memperdalami agama Islam. Dengan memperdalami agama Islam, yaitu dengan cara yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Karena Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan yang baik, yaitu dia mengajarkan bagaimana remaja ini berkembang dengan baik, mulai dari adab-adab yang diajarkannya. Maka seorang remaja, dia akan memulai suatu pemikiran yang mulai terbuka. Yang dahulunya dia pikirannya masih bermain-main, sekarang sudah terbuka, sudah tahu apa yang itu namanya malu. Maka pada kesempatan ini, seorang remaja, dia dengan memperdalami ilmu agama, maka dia akan tahu bagaimana cara untuk beradaptasi, berinteraksi dengan dunia luar. Seperti dia akan berhubungan dengan teman-teman sebayanya, berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan orang kampung, berhubungan dengan orang-orang tetangga. Maka disitulah perkembangan hubungan sosial remaja. Maka seorang remaja yang baik itu, dia harus mengetahui bagaimana kondisi kehidupan masyarakat, kehidupan tetangganya itu. Jangan sementing-menting kita seorang remaja, kita menjadi anak yang seperti remaja-remaja yang sekarang ini, kerjanya berkumpul bersama teman-temannya, berbuat hal-hal yang sia-sia, seperti nongkrong pada malam hari, lewat pada waktu sholat, sehingga timbul sia-sia. Sehingga apa yang dipelajarinya itu membaca Al-Quran waktu kecil, belajar sholat waktu kecil, tidak dilaksanakannya. Itu merupakan hal yang sangat sia-sia sekali pada diri seorang remaja. Maka remaja ini dikatakan dia dewasa menurut para ulama itu apabila dia sudah memasuki kelas 3 SMP. Di kelas 3 SMP itu sekitar umurnya 15 tahun. Itu anak dikatakan sudah remaja. Dikatakan remaja ini, bahkan kalau sudah 15 tahun, maka dosa-dosa yang dibuatnya itu dia akan sendiri yang menanggungnya, bukan orang tua lagi. Maka pada kesempatan ini, supaya anak-anak remaja tidak jauh terjerumus dalam kemaksiatan, maka mulailah sekarang dalam memperdalami agama. Seperti hal-hal orang terdahulu, dia sukses
memperdalami agama. Kenapa? Karena dia pada masa kecilnya orang tuanya sudah memperhatikannya, sehingga anaknya itu dilepasnya jauh-jauh. Bukan maksudnya dilepas diusir, tapi anaknya itu diantar ke pondok pesantren. Sebagaimana anak ini bisa akhlaknya menjadi baik, dapat ilmu agama, selamat dunia akhirat. Dengan mengantar anak kita ke pondok pesantren, Masya Allah, ini akan menjadi pembantu kita nanti di akhirat kelak. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa anak yang hafiz Al-Quran, dia dapat menolong 10 ahli keluarganya yang masuk surga, yang masuk neraka bisa masuk surga. Dan keuntungan dari anak yang hafiz Al-Quran ini, nanti orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang terangnya itu lebih terang daripada sinar matahari. Itulah. Baiklah, kita lanjut video presentasi kami. Tadi karena memorinya penuh maka terputus. Baiklah, kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja itu bisa terjadi kepada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini sangat mempengaruhi sekali kehidupan remaja ini. Kalau keluarga itu dalam kehidupannya itu kehidupannya itu tidak ada suasana ketenangan, kedamaian dalam rumah itu, maka akan menjadi faktor pengaruh pada remaja tersebut, sehingga menjadi mentalnya akan terpengaruhi dengan kehidupan keluarganya yang carut marut. Seorang ayah tidak peduli kepada anaknya, seorang ibu juga tidak memperhatikan anaknya begitu sempurna, sehingga akan menimbulkan pengaruh kepada remaja tersebut. Maka kalau kehidupan keluarga ini damai sesuai dengan ketuntunan sunnah Rasulullah SAW, maka insya Allah otomatis remaja itu akan juga menjadi baik. Begitu juga dengan faktor kematangan anak. Kalau kematangan anak ini, kalau dia sudah mulai remaja, dia akan mulai tumbuh dewasa, maka dia akan sifatnya akan berubah. Maka perlu juga dengan memperdalami agama dalam kematangan remaja. Begitu juga masalah status sosial ekonomi ini yang sangat mempengaruhi sekali nih. Masalah ekonomi ini yang sangat mempengaruhi sekali. Karena kadang kehidupan yang tidak mampu, yang kurang berkecukupan, maka dia akan anak ini menjadi tidak terkontrol. Kadang dia untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dia sampai teman-temannya mencari bagaimana supaya mendapatkan uang, sehingga timbul kemaksiatan yang akan dilakukannya. Maka dengan ekonomi ini, bagaimana keluarga harus rajin, harus sungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kehidupan ekonomi ini kita ini bisa menghandle kehidupan keluarga kita, menghandle kehidupan anak remaja kita. Insya Allah dengan kehidupan yang seperti ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kehidupan yang bercukup dan sederhana, maka Allah akan mudahkan hubungan keluarga kita. Kadang inilah yang menjadi masalah kita, ya kan, kehidupan ekonomi ini. Kadang orang tua yang tak mempedulikan anaknya kena sibuk mencari ekonomi, sehingga anak-anak kita terbengkalai. Maka pada saat ini perlulah kita memperhatikan bagaimana kehidupan ekonomi kita ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kaya sudah ditentukan oleh Subhanahu wa taala, miskin sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin kaya tak bisa, walaupun kita siang malam kerja banting tulang. Kalau kita tidak kaya maka tidak akan kaya. Tapi kalau kita miskin, ini sudah qadar dari Allah Subhanahu wa taala, maka syukuri nikmat yang ada. Alhamdulillah, inilah video presentasi kami pada kesempatan ini. Mungkin nanti terlalu panjang sehingga sulit untuk meng-share ke Instagram, maka saya akhiri. Berterima kasih kepada Bapak dosen Pak Iwan Agus Supiono MPD, dan kepada teman-teman agar dapat silakan like, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi